Dan yang paling penting adalah sekarang keadilan untuk korban. 10 orang meninggal, 1 meninggal aja harusnya menjadi kegagalan negara. Ini 10. Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang UNES berusia 20 tahun, meninggal pasca mengikuti demo. Iko diketahui kritis usai menjemput temannya yang ditangkap polisi ketika mengikuti aksi demo pada tanggal 31 Agustus. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk. Ibunda Iko mengaku sempat mendengar sang anak mengigau saat dirawat. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Polisi menepis dugaan kekerasan aparat menjadi penyebab kematian Iko Julian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada Minggu 31 Agustus. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah dan berakibat luka berat dan luka ringan. Dalam pernyataannya, Komnas HAM mencatat korban tewas dalam aksi unjuk rasa terhitung sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus mencapai 10 korban yang sudah teridentifikasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mendorong agar pemerintah memprioritaskan pengusutan kematian korban tewas dalam demo dengan membentuk tim investigasi independen. Diperhatikan oleh pimpinan Polri, oleh Kapolri, oleh Kabarreskrim, dan juga oleh Presiden Republik Indonesia untuk bisa benar-benar menunjukkan empati, bisa menunjukkan prioritas yang jelas bahwa prioritas utamanya adalah untuk memastikan ada keadilan pada mereka yang kehilangan nyawanya. Oke. Nah, ini yang saya kira mungkin harus jadi prioritas utama gitu, di atas prioritas yang lainnya. Gitu. Baik. Tak hanya keluarga korban, seluruh elemen masyarakat mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen mengusut penyebab kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah belum juga membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Bagaimana menjamin tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan kepada korban demo dan bagaimana pula menjamin keadilan kepada keluarga korban tewas? Kita bahas bersama dengan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Mendawai. Selamat petang Pak Haris dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Kami mau update dulu, mau konfirmasi Pak, dari data Komnas HAM sampai dengan petang ini untuk korban tewas tetap di angka 10 atau ada korban tambahan Pak? Ya sebenarnya kemarin ada informasi tambahan ya, tetapi ketika kita cek ini kita masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Jadi info terakhir kelihatannya yang satu lagi itu belum terkait dengan aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir gitu. Sehingga jumlahnya masih tetap 10 itu ya. Oke. Komnas HAM ini kan juga kemudian mendesak adanya tim investigasi soal dugaan kekerasan yang dilakukan aparat pada saat demo kemarin. Kenapa kemudian alasan mendesak? Apa kemudian indikasinya dan apa saja bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM? Ya, jadi kalau kita lihat berbagai kekerasan yang terjadi di berbagai daerah itu kan sebenarnya disebabkan oleh berbagai macam ya penyebab ya, antara lain itu misalnya ketika ada yang demo mereka mengalami kekerasan oleh aparat misalnya, tetapi ada juga yang mereka meninggal misalnya seperti yang di Makassar itu kan meninggal karena gedung
DPRD itu kan dibakar gitu. Jadi kalau kita lihat yang meninggal ini memang harus didalami lebih lanjut apa penyebabnya, kemudian kira-kira siapa pelaku dari peristiwa itu ataukah memang itu merupakan kesalahan sendiri atau seperti apa, tentunya ini perlu dicek dan didalami lebih lanjut ya. Jadi memang tahap sekarang ini Komnas HAM pun dalam proses pengumpulan data-data dari berbagai unjuk rasa atau dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, baik itu di Makassar, di Jogja, di Semarang, di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi proses pengumpulan data ini masih berlangsung. Namun demikian tentunya kita berharap bahwa kita tetap perlu mendukung aparat penegak hukum, aparat kepolisian ya, dalam mengantisipasi apabila ada demo yang mengarah kepada kekerasan yang terjadi ya. Jadi memang kita harus lihat juga bahwa tidak semua demo itu dilakukan secara damai. Ada juga yang tahu-tahu datang langsung melakukan perusakan. Nah, ini juga yang fakta adanya kekerasan terhadap para pendemo ini, Komnas HAM menemukan di daerah-daerah mana saja, Pak? Ada di berbagai daerah ya. Kita juga menemukan beberapa kekerasan. Jadi tapi kami sendiri belum bisa keluarkan ya data secara rinci karena ini masih dalam Tapi proses. sudah ada datanya, Pak? Sudah ada. Jadi kami ya berdasarkan pantauan yang kami lakukan, investigasi yang kami lakukan di beberapa daerah itu, sudah ada beberapa data yang menunjukkan bahwa memang ada sejumlah orang yang menjadi korban kekerasan. Tapi kan kalau untuk 10 korban, Pak, untuk 10 korban tewas, dari data Komnas HAM, yang mana saja Pak yang diduga jadi korban kekerasan aparat? Saat ini yang sudah bisa dipastikan ini kan yang di Jakarta ya. Kemudian yang lain kan ini memang masih perlu pendalaman, misalnya Semarang, karena Pak? ada juga yang lainnya ini kan masih perlu ada pendalaman, misalnya dari pihak keluarga, ada yang tidak mengendaki proses lebih lanjut atas peristiwa yang dialami anaknya dan lain sebagainya. Jadi memang ini masih proses yang cukup panjang, tapi saya kira penting juga bahwa yang utama ini bagaimana kepolisian bisa memulihkan kondisi damai gitu ya. Pak Haris, kami juga kan sebagai jurnalis ini agak sulit untuk mendapatkan informasi dari keluarga korban tewas begitu. Sepertinya keluarga korban ini juga tertutup. Apakah ada temuan atau laporan dari keluarga korban soal hal ini? Keluarga korban kemudian juga tidak bisa bicara kepada sembarangan orang begitu ya. Apakah Komnas HAM juga melihat hal ini? Kami sudah mendatangi langsung ya beberapa korban yang tewas ini, misalnya yang di Jogja dan lain sebagainya. Dan sementara ini mereka bisa diajak berkomunikasi. Tapi memang semua masih menunggu situasi dan kondisi gitu. Tapi, terakhir Pak, singkat saja Pak, idealnya kalau tim investigasi dibentuk, siapa saja yang dilibatkan dan tim ini akan independen? Ya kalau itu tergantung dari pemerintah ya. Kalau pemerintah ingin membentuk tim independen, saya kira sangat baik sekali sehingga hasil dari investigasi itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian dari Komnas dan lembaga LNHAM ya, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, juga kami bekerja bersama-sama untuk juga mengumpulkan data gitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Abdul Haris Mendawai, anggota Komnas HAM di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu.